kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, senantiasa bahagia dan selalu positif dalam menyongsong hari-hari ke depan. Baik teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya ingin berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman lontarkan di beberapa sosial media saya. Seperti janji saya ketika saya memposting postingan tersebut, bahwa saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan mulai menjawab 8 pertanyaan yang saya sudah list dari 2 sosial media saya, di Instagram dan di Facebook. Jadi nanti ada 7 pertanyaan dari Instagram dan ada 1 pertanyaan dari Facebook. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan untuk pribadi ya. Jadi dari Mbak Ayu Asmaranti. Mbak, udah nikah belum? Sudah, Mbak. Sudah, dan saya punya 3 orang anak. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari akun Anak Desa ID. Wah, ini akun Anak Desa ID ini cukup aktif juga ya di media sosial saya. Kita sering berinteraksi ya. Jadi pertanyaannya adalah, kapan kita bisa ngonten bareng, Bu? Boleh yuk, kapan kita arrange, kita mau diskusi apa, nanti kita schedule-kan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun Atin S. Priambada. Apa rahasianya bisa sukses di usia muda? Waduh, ini kayaknya pertanyaannya agak susah-susah gampang kayaknya. Jadi kalau menurut saya sih, rahasia sukses di usia muda itu sudah pasti kita bekerja keras untuk menemukan goals di dalam hidup kita. Karena yang dinamakan sukses oleh setiap orang itu pasti tidak sama capaiannya gitu. Jadi ada orang yang misalnya sukses ketika mereka merasa bahwa saya udah bisa beli rumah 10 misalnya. Atau ada yang alhamdulillah saya udah sukses, udah dapat pekerjaan misalnya. Atau alhamdulillah saya sudah sukses, sudah bisa lulus S1 misalnya, kayak gitu. Jadi kalau untuk standar sukses masing-masing orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Pun sama dengan saya, pasti berbeda dengan kalian di sana. Tapi yang jelas rahasianya bisa sukses, sebenarnya usia saya tuh nggak muda loh teman-teman gitu. Cuman tapi saya alhamdulillah banget sih kalau kalian mengira saya masih muda. Jadi rahasianya bisa sukses di usia muda adalah satu, banyak-banyak kita mendengarkan orang-orang yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita gitu. Jadi saya sekarang nih hobinya mendengarkan bapak saya bercerita, mendengarkan ibu saya bercerita, mendengarkan anak-anak saya bercerita gitu. Jadi apalagi kita sekarang hidup di dunia yang cukup kompleks ya, dan semuanya digital based. Terus juga dunia ini sudah sangat rapid sekali perbedaannya, sudah cepat sekali perbedaannya. Maka disinilah kita harus banyak-banyak mendengarkan dan membaca dan juga menggali informasi yang ada di luar sana gitu. Jadi kalau menurut saya rahasia kesuksesan adalah dimana kita menjadi pendengar yang baik, menjadi pembaca yang baik, kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat dari akun Zakia Masruro. Waduh, ini pertanyaan yang cukup kompleks kalau bisa saya jawab ya. Jadi sebenarnya enggak juga sih. Jadi pertanyaannya adalah, Mbak, skincare-nya apa, Mbak? Skincare yang ditanyain ya. Oke. Jadi kalau saya sih tidak ada sesuatu yang spesial ya, treatment yang spesial sih enggak. Misalnya
kayak saya ke salon harus berapa kali gitu seperti teman-teman pada umumnya gitu sih enggak. Cuman saya sekarang skincare sedang bener-bener lagi explore local brand, karena waduh, local brand sekarang ini bener-bener bagus-bagus banget dan banyak pilihan, dan juga rata-rata udah nggak seperti dulu ya. Jadi sekarang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dari kulit kita gitu. Ada yang mungkin membutuhkan kelembapan lebih, ada yang sangat sensitif, ada yang kemudian sangat berminyak dan lain sebagainya, sehingga local product itu benar-benar memanjakan kulit kita itu dengan berbagai macam pilihan gitu sekarang. Jadi kalian wajib cobain local brand kita karena nggak kalah juga dengan brand-brand luar gitu. Terus kemudian kalau menurut saya tidak hanya skincare ya yang penting untuk pancaran muka kita ini tapi juga asupan-asupan yang kita makan. Jadi apa? Jadi you are what you eat itu bener banget. Jadi kelihatan banget di muka kita gitu kalau misalnya kita tuh makannya lagi bener. Misalnya ya contoh kecil ya, misalnya teman-teman lagi banyak banget makan makanan yang protein tinggi misalnya, terus akhirnya keluar jerawat kayak gitu. Mungkin makan makanan yang berlemak keluar jerawat kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau menurut saya makanan tuh penting banget. Terus kalau bisa jangan dehidrasi, banyak makan buah, banyak makan sayur kayak gitu-gitu, gizi seimbang, banyak istirahatnya juga cukup gitu. Insya Allah sih ditambah dengan skincare yang mumpuni, jangan lupa cobain local product, itu juga akan menghasilkan kulit wajah yang mantul gitu. Terus kemudian dari akun Windu Bahari. Nah, ini sudah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke pertanyaan yang cukup kompleks untuk dijawab. Kenapa memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik padahal di luar ada banyak partai lain? Jadi ketika saya mengeksplor PDI Perjuangan, itu saya jatuh cinta dengan semangat dari partai ini, itu dimana semangatnya adalah nasionalis, kemudian kerakyatan, dan juga berkeadilan sosial gitu. Partainya wong cilik kan ya. Jadi dimana kita memperjuangkan kepentingan rakyat untuk membuat Indonesia yang lebih baik gitu, dan juga yang sesuai dengan dasar negara kita gitu. Kemudian pertanyaan ke-6 dari akun G21. Mbak Mia mau nanya gimana tipsnya bagi para perempuan muda untuk berani masuk dunia politik. Kenapa nggak berani? Jadi kalau saya sih sebetulnya mau dunia politik, mau dunia apapun, mau bidang apapun yang akan kita tekuni di dalam hidup kita, yang menjadi pilihan yang akan kita tekuni dan akan kita geluti di dalam hidup kita, itu kita harus berani gitu. Kita harus mempersiapkan mental kita untuk menggeluti bidang yang akan kita tekuni gitu. Sebetulnya tidak hanya dunia politik. Nah, ini saya juga ingin bertanya balik sama teman-teman. Kenapa sih kok spesifik ke dunia politik? Apakah mungkin karena memang ini topiknya kita sedang membicarakan saya di sini sebagai anggota legislatif, ataukah memang dunia politik ini dianggap sebagai dunia yang mungkin masih belum terlalu ramah untuk perempuan gitu. Nah, ini yang harus kita bedah lagi mungkin ya. Kalau menurut saya sih, yuk kita sama-sama memasuki semua bidang yang ada, kita tekuni semua bidang yang ada dengan tentu saja menyiapkan mental kita gitu, bahwa kita sudah sadar bahwa ketika kita memasuki dunia yang baru atau mungkin sebuah sektor yang baru, bidang yang baru, itu adalah saat dimana kita membuka pintu, dimana kita harus siap dengan apa yang akan ada di balik pintu itu gitu. Jadi kita harus mempersiapkan mental kita. Kita tahu bahwa ketika kita membuka pintu, kita tidak tahu isinya, dan di situ kita harus siap menghadapi semua tantangan yang ada, dan kita harus siap menyelesaikan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di dunia tersebut gitu. Jadi
untuk perempuan muda di Indonesia, yuk kita sama-sama belajar di dunia politik gitu. Kemudian yang ketujuh, oh iya, sebetulnya yang menjadi boundaries atau yang menjadi belenggu untuk kita semua adalah ketika kita sebelum masuk dan membuka pintu, kita udah punya persepsi gitu. Kayak misalnya nih contohnya, oh dunia politik itu adalah dunia yang tidak cocok untuk perempuan. Maka di situ kita udah punya punya landasan persepsi sendiri tentang dunia politik, sehingga itu yang kemudian membelenggu kita, tidak membiarkan diri kita mengeksplor secara bebas karena kita sudah punya persepsi terlebih dahulu yang mendasari pemikiran-pemikiran kita yang akan kita gunakan ketika kita menggeluti dunia tersebut. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Janganlah membeda-bedakan apapun yang ada dengan gender gitu. Kita berpikir berdasarkan perbedaan gender yang ada, jangan gitu. Jadi kita harus ayo kita netral gender saja gitu. Semua bidang ini ayo kita geluti bersama-sama. Perempuan laki-laki sama aja gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari akun Kawan Respati. Ini adalah pertanyaan terakhir yang saya ambil dari media sosial saya, Instagram ya. Tantangan dan tips menjadi seorang kader PDI Perjuangan yang notabene selalu dicap ada hubungannya dengan PKI. Sejauh ini sih saya sebetulnya tidak pernah merasakan tantangan bahwa partai yang menjadi kendaraan politik saya atau PDI Perjuangan itu dihubung-hubungkan dengan PKI. Sebab karena kami tahu gitu loh, kami sebagai kader PDI Perjuangan itu tahu bahwa di dalam partai kami tidak ada ideologi PKI yang kemudian merajalela di sini gitu loh. Ideologi partai kami adalah partai nasionalis, partai yang kerakyatan dan berkeadilan sosial, di mana ketika semua orang masuk ke dalam partai ini, kita harus memperjuangkan bersama-sama visi misi partai ini, tidak ada ideologi yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk tantangan menjadi seorang kader PDI Perjuangan yang notabene dicap ada hubungannya dengan PKI, saya sih selama ini tidak pernah menghadapi ya kalau mendengar di luar sana tetapi saya tidak pernah merasakan secara langsung karena saya mempercayai bahwa partai saya tidak ada hubungannya dengan PKI gitu, karena PKI dan PDI Perjuangan memiliki ideologi yang berbeda gitu loh. Jadi kami sebagai kader tidak pernah merasakan, seperti saya khususnya sebagai kader tidak pernah merasakan itu, tidak pernah merasakan ada ideologi yang kemudian berusaha merongrong ideologi partai kami, tidak. Oh iya, pertanyaan belum selesai. Tantangan dan tips menjadi seorang kader PDI Perjuangan yang notabene selalu dicap ada hubungannya dengan PKI karena mbaknya kan muslim dan berjilbab. Iya, saya muslim, saya berjilbab, tetapi justru PDI Perjuangan ini sangat welcome sekali dengan dengan semua perbedaan yang dimiliki oleh kader-kadernya. Menurut saya itu malah membuat rich partai ini, membuat partai ini kaya akan perbedaan, kaya akan perspektif, kaya akan ide-ide dan semangat-semangat yang kemudian dituangkan di dalam satu nafas perjuangan partai ini gitu. Jadi tidak ada di sini kita membeda-bedakan satu sama lain gitu. Yang kita perjuangkan bersama-sama adalah nasionalisme ini, berjuang untuk rakyat, sudah itu saja. Tidak ada kemudian karena kita muslim dan berjilbab kemudian ada embel-embel yang lain, tidak gitu. Ya kita di sini di dalam PDI Perjuangan ini dilihat sebagai seorang kader, sebagai seorang individu yang kemudian memperjuangkan ideologi partai gitu. Tidak peduli apa background kita, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menganggap PDI Perjuangan ada hubungannya dengan PKI, yuk mari kita dalami bersama-sama sebenarnya PDI Perjuangan ini seperti apa gitu. Saya yakin teman-teman akan memiliki perspektif yang baru gitu tentang PDI Perjuangan. Seperti apa PDI Perjuangan itu?
Ya, kalau soal ada orang-orang yang mungkin mempersoalkan bahwa PDI Perjuangan itu ada hubungannya dengan PKI, biasalah ya di dalam bermasyarakat itu ada orang yang setuju, tidak setuju. Selalu ada dua sisi. Ada yang suka, tidak suka. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada masih mempunyai pikiran-pikiran bahwa PDI Perjuangan itu ada kaitannya dengan PKI. Yang pertama, pasti teman-teman belum kenal dengan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga saya bilang oknum-oknum yang mungkin mempunyai perspektif seperti itu, ya bisa jadi tidak setuju atau tidak suka dengan PDI Perjuangan yang kemudian semakin besar, kemudian terus juga bisa sukses merangkul semua elemen bangsa sehingga mendapatkan kepercayaan rakyat, berhasil memenangkan pemilu berturut-turut, kemudian mayoritas dari pilkada juga dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Ya mungkin itu salah satu sebabnya gitu. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman yang punya perspektif seperti itu, yuk kita bersama-sama mengenali PDI Perjuangan lebih lanjut seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Facebook, yaitu dari akun Erikos Ahmad Almafeuso. Mohon maaf kalau saya salah melafalkannya ya Kak. Apakah Anda bersedia mengupas tentang lokasi Malang Heritage? Berikut juga lampu-lampunya yang sedang proses pasang. Tentunya include anggaran, sumber dana, dan biaya perawatannya. Di sini saya sebagai anggota legislatif adalah merupakan bagian dari rakyat yang kebetulan bisa duduk di dalam pemerintahan daerah gitu ya. Jadi fungsi kami adalah legislasi, budgeting, dan juga pengawasan. Nah, apabila ada masyarakat yang menginginkan dialog lebih lanjut tentang sebuah program yang dijalankan oleh eksekutif atau pemerintah daerah yang itu juga untuk masyarakat yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, monggo. Tentu saja kami sebagai anggota legislatif sangat terbuka gitu apabila ada masyarakat yang menginginkan sosialisasi tentang sebuah program. Apa sih maksudnya? Tujuannya apa? Kemudian kira-kira dampaknya untuk masyarakat seperti apa gitu. Jadi itulah fungsi kami, itulah fungsi pemerintah di sini, pemerintahan daerah di sini, di mana kami melayani masyarakat. Kami juga bersedia untuk berdialog bersama-sama. Tentunya tidak hanya dengan program ini, tetapi juga dengan program-program pemerintahan daerah Kota Malang yang lain. Seperti itu teman-teman, 8 pertanyaan telah saya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup menjadi sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Apabila memang masih ada yang butuh kita diskusikan, ada yang teman-teman ingin tahu lebih lanjut, monggo silahkan drop pertanyaan-pertanyaan dan juga apapun yang ingin teman-teman sampaikan di bawah ini di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa melalui DM di Instagram atau mungkin juga bisa komen. Kemudian kita juga bisa berinteraksi di sosial media saya yang lain. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga prokes, dan jaga PHBS supaya kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang saat ini sedang mewabah, yakni pandemi COVID varian Omicron. Ingat, penularannya sangat cepat sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga diri juga di situasi cuaca yang sedang tidak menentu ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.